Ketua Umum PSSI melakukan gerak cepat untuk mempertebal skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, seperti yang diposting oleh Pak Erick Thohir lewat media sosialnya. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini, Martin Faiz sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong, pemain Nijmegen, dan Jens Streven, pemain Dordrecht, juga dalam proses naturalisasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini merupakan tindak lanjut atas statement yang beberapa waktu yang lalu dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir. Beliau secara substansi ingin Timnas Indonesia memiliki skuad yang tebal kedalamannya, baik itu pemain utama alias pemain inti dengan pemain cadangan secara kualitas tidak jauh berbeda. Tujuan tersebut tentu untuk mencapai target-target yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI dan stakeholder terkait. Nah, kita bicara di level Piala Asia U23 tanpa mengurangi rasa hormat yang sudah dijalani, Coach Sintayong sangat fantastis, sangat luar biasa teman-teman. Di saat beberapa pemain tidak bisa bermain alias absen di Piala Asia U23, kita ambil contoh saja Rafael Strijk teman-teman. Lalu ada pemain pengganti yang mencoba mengisi posisi Rafael Strijk. Nah, di situ terlihat ada perbedaan terhadap konstelasi permainan dari Timnas Indonesia. Aku bukan katakan Sananta tidak bagus teman-teman, tapi dari sisi permainan yang biasanya diaplikasikan oleh Coach Sintayong sedikit mengalami perbedaan. Ya, itu juga mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa Rafael Strijk terus diberi kesempatan oleh Coach Sintayong ketimbang pemain-pemain lainnya. Pun termasuk jika kita bicara posisi wingback kanan ataupun center back sebelah kanan dari Timnas Indonesia U23. Di situ sering diutak-atik oleh Coach Sintayong. Dari sisi pendekatan belum bisa secara penuh, secara yakin Coach Sintayong memberikan kesempatan terhadap pemain yang sudah ia beri kepercayaan. Terus diganti-ganti, ada Jem Kelly, ada Komang, ada Ferrari, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pos-pos lain yang ditempati misalnya wingback sebelah kiri ada Arhan, untuk U23 kita sekarang teman-teman Justin Hubner, Rizky Ridho, dan lain sebagainya, itu sudah sustainable, terus-menerus diberikan kesempatan oleh Coach Sintayong. Namun pertanyaan muncul ketika kita bicara pemain-pemain tersebut tidak bisa hadir ataupun absen, pemain yang menggantikannya ini bisa nggak setara dengan contoh nama-nama pemain yang aku sebutkan tadi. Aku percaya tanpa mengurangi dan merendahi pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, ya pasti mereka pun akan berupaya. Tapi dalam konteks ini bagaimana memang secara konkret, bukan hanya sekedar coba-coba, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, ingin membentuk Timnas Indonesia, teman-teman. Nah, kita bahas lagi misalnya di sektor lain, Timnas Indonesia U23, di posisi tengah, Ivar Jenner, Nathan Chow-on. Ketika mereka tampil sensasional, itu sangat membantu Timnas Indonesia. Tapi ketika mereka absen atau tidak berada di on formnya, mempengaruhi banget Timnas Indonesia. Masuk pemain pengganti, ya sedikit banyaknya mempengaruhi. Lagi-lagi aku harus mengeluarkan berkali-kali kata-kata mempengaruhi, karena secara poin teman-teman, pemain-pemain keturunan ini sangat memberikan efek perbedaan terhadap permainan Timnas Indonesia di atas lapangan. Pun dengan adanya pemain keturunan ini memacu pemain-pemain Liga Indonesia kita untuk bisa terus mengupgrade diri, memperbaiki diri, sehingga ketika mereka terpacu untuk memperbaiki diri dan menyamakan secara kualitas dengan pemain-pemain keturunan kita, membuat peningkatan terjadi terhadap tim nasional Indonesia kita, baik itu kelompok usia ataupun level senior. Nah, kita bicara Martin Faiz contohnya, posisi penjaga gawang Hernando oke, kita sudah pahami teman-teman, dan beberapa penjaga gawang kita lain pun oke. Tapi di sini bisa kita lihat bagaimana visi dan misi keinginan dari Erick Thohir tentunya, dan Coach Sintayong juga ingin terus memperkuat, mempertebal skuad dari Timnas Indonesia, khususnya dari sektor penjaga gawang. Dan akhirnya kan muncul sebuah pertanyaan, kenapa
Coach Sintayong ataupun stakeholder PSSI mencari penjaga gawang yang notabene penjaga gawang kita sudah oke-oke. Ya itu tadi, bagaimana untuk bisa sudah kuat nih, dikuatkan lagi. Nah, soal Martin Paes sudah kita bahas berkali-kali di video yang lalu teman-teman. Tentu dengan resminya Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, ini bisa sebagai imbus untuk timnas Indonesia kita. Kita lihat bagaimana proses perpindahan asosiasi yang dimiliki oleh Martin Paes. Tapi ini gokil sih pemain satu ini, dari apa yang ia tampilkan di FC Dallas dengan shape-nya, dengan ketenangannya. Dan untuk kita bicara di level Asia, ya Martin Paes harusnya bisa memberikan sesuatu yang berbeda terhadap timnas Indonesia. Kemudian Kelvin Verdong juga sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu teman-teman. Ia sebagai pemain versatile, ini pemain ya Coach Sintayong, hampir rata-rata pemain timnas Indonesia yang dipanggil, baik itu U23 ataupun timnas senior, pemain tersebut multi posisi. Itu yang disukai oleh Coach Sintayong. Aku rasa itu bukan hanya Coach Sintayong, tapi semua pelatih di dunia ini suka pemain yang multi posisi. Kelvin Verdong pun long range shooting, tendangan jarak jauhnya sangat oke teman-teman, dari free kick pun oke. Tentu ini menjadi tambahan baru terhadap variasi serangan yang dimiliki oleh Indonesia. Kenapa aku katakan demikian? Kita berkaca Uzbekistan kemarin, banyak sekali mereka melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti akibat compact defense 5-4-1 yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sedangkan kita bicara ketika timnas Indonesia kita di sisi bersebelahan teman-teman, sulit ataupun jarang melakukan tendangan dari luar kotak penalti di saat variasi-variasi ataupun deadlock muncul di atas lapangan. Nah, apakah Kelvin Verdong akan menunjukkan sesuatu itu senjata? Salah satu ya teman-teman dari tendangan luar kotak penalti ketika memperkuat timnas Indonesia, wait and see. Tapi jika kita melihat track record yang ia miliki, itu menjadi salah satu kemampuan yang istimewa dimiliki oleh Kelvin Verdong teman-teman. Dan satu pemain lagi yang juga dalam proses naturalisasi teman-teman, yaitu Jens Revern dari FC Dordrecht. Nah, usianya ini memang tergolong muda teman-teman, 18 tahun. Ia kelahiran Oktober tanggal 12 2005. Posisi ia bermain bisa sebagai CM dan tentunya posisi bisa sebagai striker. Striker menjadi problematika yang dimiliki oleh Coach Sintayong, baik itu bersama level usia ataupun timnas senior. Ini sudah menjadi pembahasan ataupun diskursus 10 tahun, 15 tahun ke belakang sih ya. Susahnya timnas Indonesia kita mencari striker, target man yang jelas. Nah, di sini pun ketika Jens Revens disebut akan menjalani proses naturalisasi, muncullah sebuah pro kontra. Jens Revens terlalu muda, Jens Revens potensinya kita belum tahu bagaimana, Jens Revens pengalamannya belum bisa kita pastikan banyak dan menghadapi tim-tim yang besar. Namun, aku pun sempat mempertanyakan kepada diriku atau mempertanyakan di dalam benak aku teman-teman, bagaimana secara scout ataupun talent Coach Sintayong bersama staf official timnas Indonesia menilai pemain tersebut. Nah, kenapa aku katakan demikian? Hampir dari beberapa pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong untuk bisa mengikuti proses naturalisasi seperti yang disebutkan oleh Pak Erick Thohir, ini apa yang dilakukan proses naturalisasi ya teman-teman ya. Rata-rata pemainnya nggak ada yang jong, nggak ada yang gagal. Kita sebut saja beberapa contoh ya teman-teman. Misalnya Sain Patinama, kemudian ada Jay Edges, dan beberapa pemain lah yang bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, dari banyaknya pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong, pemain keturunan kita, siapa yang menurut teman-teman gagal nih alias jong? Atau sebaliknya juga, menurut teman-teman dari semua pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong, apakah sudah menampilkan permainan prima? Coba tulis di kolom komentar. Ada salah satu pemain lagi contohnya, Nathan Choaon. Ketika ia tampil bersama timnas Indonesia debutnya, kan nggak begitu oke. Namun seiring berjalannya waktu, Nathan Choaon menjadi pilar yang sangat penting. Nah, jadi ya penilaian aspek yang dimiliki oleh Coach Sintayong, aku pun sangat menunggu dari apa yang sudah ditentukan, apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Contohnya seperti Jens Revens. Coach Sintayong langsung pernah melihat dan menonton permainan dari Jens Revens pada saat menghadapi klubnya Ravel Strike.
Nah, ini kan sudah langsung dilihat oleh Coach Sinteyong, termasuk Kelvin Verdong, apalagi Martin Weiss, teman-teman, yang nggak usah kita ragukan lagi. Nah, dengan penilaian-penilaian yang sudah matang, yang sudah eligible, biasanya dilakukan oleh Coach Sinteyong terhadap beberapa pemain yang ia pilih. Nah, menarik melihat kiprah Jens Revans yang berusia 18 tahun. Tentu ini pemain yang berpotensial, teman-teman. Dan aku berpikiran ketika Coach Sinteyong sudah mengatakan oke terhadap pemain tersebut dan melihat pemain tersebut, meng-ACC pemain tersebut dengan pengalaman-pengalaman beberapa pemain yang diinginkan oleh Coach Sinteyong, ya semoga Jens Revans sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Ya, meskipun usia muda, bukan nggak mungkin ini menjadi salah satu pemain yang berprospek tinggi untuk sepak bola Indonesia kita di masa yang akan datang. Dan terkhusus dalam waktu dekat ini kan tahun 2025 ya, kalau aku nggak silap teman-teman, akan ada Piala Dunia U20. Tentu pemain seperti Jens Revans ini akan bisa membantu timnas Indonesia kita di sektor depan. Tak terkecuali, mana tahu posisi timnas U23 kita ataupun senior bisa diisi oleh Jens Revans. Andai Jens Revans mampu secara kualitas, secara intelijensi, dan yang paling penting teman-teman, fisik, menyeimbangi permainan dari timnas level usia U23 ataupun ataupun timnas Indonesia senior. Oke, gimana menurut teman-teman atas pergerakan yang sangat luar biasa, cepat banget dilakukan oleh Pak Erick Thohir? Baru kemarin menonton pertandingan timnas U23, sekarang sudah balik ke Indonesia. Kemudian ada lagi situasi pemberitaan proses naturalisasi terhadap beberapa pemain. Ini sangat-sangat, akhirnya semoga bisa mempertebal skuad timnas Indonesia. Kita lihat next siapa-siapa lagi akan memperkuat timnas Indonesia. Oke, coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.